Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3616. Para pengawal kerajaan yang dibebani segera menangkap semua keluarga William dan juga keluarga Olivia, bersama dengan pria-pria berpakaian hitam yang telah dicabut oleh Charlie. Bahkan William, yang sudah kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dan Ibu Olivia, juga ditangkap oleh pengawal kerajaan secara terpisah dan diantar ke gudang anggur bawah tanah untuk ditahan bersama. Segera, anak buah Olivia mengirim Ibu Helena kembali. Mereka membawa Ibu Helena ke dalam istana dan langsung ditangkap oleh para pengawal kerajaan. Ketika Helena melihat ibunya, yang telah kehilangan banyak berat badan, dia berlari dan memeluk ibunya dengan kesakitan. Melihat ini, sang ratu menghela nafas pelan dan dengan hormat bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, orang-orang yang baru saja ditangkap ini, apakah mereka juga dibuang sama seperti Olivia dan yang lainnya?" "Benar." Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Letakkan mereka di gudang anggur dulu, dan setelah beberapa hari, mereka akan berangkat ke Madagaskar bersama tuan mereka." Mengatakan itu, Charlie juga menginstruksikan permaisuri, sebelum mereka berangkat ke Madagaskar, pastikan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan semua bawahan Olivia lainnya yang belum ditangkap, untuk memastikan keselamatan keluarga kerajaan di masa depan. Sang ratu berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Wade karena telah mengingatkan saya akan meminta pengawal kerajaan untuk menyelidiki dengan cermat di setiap tingkat." Charlie mengangguk, dan melihat waktu, berbicara, "Waktunya juga tidak terlalu dini, Anda sebaiknya merilis berita ke dunia luar sesegera mungkin. Di satu sisi, Olivia dan kejahatan orang lain ke publik. Di sisi lain, juga untuk mengumumkan penunjukan ulang Helena sebagai pewaris tahta, tetapi juga untuk mengumumkan waktu turun tahta Anda. Saat ini lebih baik lebih awal daripada terlambat, Anda mengatur sesegera mungkin." Sang ratu tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan merekam video nanti, melalui media berita lokal, serta platform online, secara resmi diumumkan kepada publik." Dia lebih lanjut berkata, "Benar Tuan Wade, penobatan permaisuri baru, menurut peraturan Nordik, akan dipegang oleh uskup agung di gereja. Karena proses upacaranya membosankan dan rumit, jadi setidaknya juga perlu persiapan 2 atau 3 hari. Jadi waktu turun tahta tercepat, saya khawatir akan 3 hari kemudian." Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu mari kita atur dalam 3 hari. Setengah jam kemudian. Ketika penduduk setempat sudah siap untuk tidur, semua media arus utama untuk sementara menyisipkan berita penting dalam siarannya. Siaran berita adalah video yang baru saja direkam ratu di istana. Sang ratu dalam video tersebut, terlihat dan kondisinya jauh lebih baik, juga berubah menjadi gaun kerajaan yang eksklusif. Dan video pun dimulai, sang ratu secara pribadi menceritakan sebab dan akibat pembunuhannya sendiri oleh keluarga Olivia dan William. Semua detail tentang apa yang terjadi malam ini, menghilangkan detail peran yang dimainkan Charlie. Ketika video diputar di sini, semua orang di depan TV dan juga layar ponsel, sangat marah. Karena bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pewaris tahta yang tampak bermartabat, Putri Olivia, akan sangat berbahaya. Segera setelah itu, Ratu secara terbuka mengumumkan dalam video bahwa dia akan secara permanen menghapus status Olivia sebagai pewaris tahta dan mengeluarkan keluarganya dari keluarga kerajaan. Selain itu, sang ratu juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa pewaris tahta kerajaan Nordik kini telah berubah dari Olivia menjadi Putri Helena. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan bahwa dia akan secara resmi turun tahta dalam 3 hari, ketika upacara turun tahtanya akan diadakan di gereja terbesar di ibu kota, serta upacara penobatan Helena sebagai permaisuri baru akan diadakan juga. Dengan ini, semua debu akan mengendap di keluarga kerajaan-kerajaan Nordik. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3617. Ketika permaisuri secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa dia akan menyerahkan tahta kepada Helena, Charlie sudah pindah untuk kembali. Tujuan dari kunjungannya ke Eropa Utara adalah untuk menempatkan Helena di atas tahta, dan sekarang tujuan ini telah berhasil dicapai. Selain itu, ia juga akan menerima tambahan uang tunai sebesar 5 miliar euro, yang bisa dikatakan jauh melebihi ekspektasi semula. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak perlu tinggal di sana saat ini, jadi dia mungkin juga kembali ke Cina dalam semalam. Namun, saat ini, Helena sedang menemani ibunya di rumah sakit, karena ketika mereka bertemu, Ibu Helena sedikit terlalu emosional dan menangis beberapa kali hingga emosinya tidak terkendali. Jadi para dokter kerajaan segera membawanya ke ruang medis untuk pemeriksaan rinci. Setelah pemeriksaan, dokter menentukan kondisi fisiknya, selain kekurangan gizi, ada gangguan neurologis yang serius. Menurut spekulasi dokter, alasan utama neurastenia adalah ketakutan akhir-akhir ini.
Dia telah mengkhawatirkan situasi Helena. Dan kemudian setelah dia dipenjarakan oleh Olivia, dia juga khawatir bahwa dia dan putrinya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, jadi dia disiksa secara mental. Setelah Charlie memutuskan untuk pergi, dia berkata kepada permaisuri, "Karena semuanya sudah beres, maka saya tidak akan terus tinggal di sini. Tolong juga minta permaisuri untuk mengawasi William serta Olivia dan kedua keluarga. Besok saya akan mengatur seseorang untuk datang ke sini untuk menjemput mereka." Sang ratu buru-buru tinggal dan berkata, "Tuan Wade, ini sudah larut malam. Sebaiknya kamu beristirahat di istana untuk malam ini dan pergi besok." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Saya bisa beristirahat sebentar dalam perjalanan kembali. Saya tidak akan tinggal di sini untuk membuang waktu, masih banyak hal yang menunggu saya untuk menangani di Cina." Sang ratu berkata dengan menyesal, "Tuan Wade, aku sebenarnya ingin menahanmu di istana selama beberapa hari lagi, untuk menghadiri upacara penobatan Helena. Aku yakin dia juga menantikanmu berada di sana untuk menyaksikannya naik tahta." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Untuk upacara penobatan kerajaan Anda, saya orang luar tidak akan berpartisipasi. Belum lagi sebagai wajah Asia, jika saya muncul di upacara penobatan keluarga kerajaan Nordik, itu sendiri juga akan menarik spekulasi. Di masa depan, saya juga berharap untuk memiliki lebih banyak kerja sama bisnis dengan keluarga kerajaan. Jika publik Nordik mengetahui sebelumnya, maka saya khawatir akan ada banyak komentar negatif. Bukankah akan sia-sia menambah masalah?" Melihat bahwa pikiran Charlie sudah bulat, Ratu hanya bisa berkata dengan hormat, "Karena Tuan Wade sudah memutuskan, maka saya tidak bisa memaksa. Saya akan mengatur konvoi kerajaan untuk mengantar Anda ke bandara." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Ratu buru-buru menyapa kepala Royal Guard dan memerintahkan, "Cepat dan siapkan konvoi, dan juga pergi dan beritahu Putri Helena bahwa Tuan Wade akan pergi, dan katakan padanya untuk datang dan mengantarnya pergi." Charlie tidak ingin mengganggu reuni Helena dengan ibunya, tetapi bagaimanapun juga, dia akan pergi, jadi agak tidak baik untuk tidak menyapa secara langsung, jadi dia tidak banyak bicara. Segera, Helena masuk dengan seorang wanita pucat di lengannya, dan begitu dia melihat Charlie, dia berkata dengan cemas, "Tuan Wade, kenapa kamu pergi begitu cepat? Anda baru saja mendarat tetapi beberapa jam yang lalu, setidaknya istirahatlah sebentar sebelum pergi." Charlie samar-samar tersenyum, "Hal-hal paling menakjubkan yang pernah kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Masih banyak hal yang menungguku untuk menyelesaikannya." Helena berpikir bahwa pada saat ini sebelum Waderest, tidak hanya berlutut di depan Fronca Tachlismik hampir 100 orang serta kerabat langsung dari keluarga Wade, dan bahkan cabang samping keluarga Wade itu mungkin juga bergegas kembali. Dia pikir Charlie harus kembali untuk memimpin gambaran besarnya. Memikirkan hal ini, meskipun dia memiliki sejuta keengganan di hatinya, tetapi juga harus berkata dengan lembut, "Tuan, urusan Wade banyak, saya tidak akan banyak bicara." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membawa wanita di sampingnya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ibu saya sangat berterima kasih kepada Anda, dan ketika dia mendengar bahwa Anda akan pergi, dia harus datang untuk berterima kasih secara pribadi." Pada saat ini, wanita di samping Helena, dengan wajah hormat, membungkuk dalam-dalam kepada Charlie dan berkata dengan penuh terima kasih, "Bapak Wade, terima kasih telah menyelamatkan hidupku dan hidup Helena. Juga terima kasih telah memberi Helena kesempatan untuk mewarisi tahta." Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3618. Meski tahta Helena diberikan oleh permaisuri, namun di mata ibu dan anak Helena, tahta ini justru diberikan oleh Charlie. Jika bukan karena Charlie, permaisuri tidak akan bisa memberikan tahta kepada Helena bahkan jika dia tidak diambang kematian. Ketika permaisuri mendengar ini, meskipun hatinya sedikit tidak puas, tetapi pada saat ini juga sangat jelas bahwa dia akan segera menyerahkan semua kekuatan. Mulai sekarang, tujuan hidupnya bukanlah mengejar konsolidasi kekuatan kerajaan, atau mengejar keagungan permaisuri, tetapi pengejaran nyata untuk hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, dia dengan cepat menempatkan ketidakpuasan hatinya di belakangnya. Dalam hatinya berpikir, hanya obat rahasia oriental ajaib Charlie adalah keinginan saya. Charlie saat ini juga tidak sopan, meskipun dia tidak mengatakan, tetapi juga benar-benar perlu hati Helena untuk diingat, tahta ini adalah miliknya untuk Helena. Jadi, dia kemudian berkata kepada ibu Helena, "Nyonya Iliad, tidak perlu sopan, membantu Helena mewarisi tahta adalah janji yang saya berikan kepadanya. Jadi tentu saja, saya harus melakukan yang terbaik untuk menghormatinya." Helena kemudian berkata, "Tuan Wade, apakah kamu punya waktu untuk datang ke upacara penobatan dalam 3 hari?" Charlie tertawa,
Saya baru saja memberitahu Ratu tentang ini, dan saya pribadi tidak ingin terlalu menonjol, jadi saya tidak akan datang ke upacara penobatan Anda. Mengatakan itu, dia mengeluarkan seperempat dari pil permajaan dan menyerahkannya kepada Helena di depan permaisuri, berkata sambil tersenyum, bagian dari pil ini, ambillah sebagai hadiah ucapan selamat saya kepada Anda, mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya atas Anda. Suksesi tahta. Melihat seperempat Charlie dari pil permajaan ini, mata Ratu tenggelam dan tidak bisa ditarik keluar. Dia baru saja secara pribadi mengalami keajaiban ramuan ini, jadi dia tidak sabar untuk mengambil porsi lain untuk lebih meningkatkan kondisi fisiknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie akan memberikan ramuan ini kepada Helena. Namun, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan di hatinya, karena jika obat ini ada di tangan Charlie, jika dia tidak mengangguk, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Tetapi jika obat ini ada di tangan Helena, kemungkinan mendapatkannya untuk dirinya sendiri secara alami akan jauh lebih besar. Helena juga agak bingung saat ini, dan dia berpikir dalam hati, mengapa Tuan Wade memberi saya seperempat pil ini? Saat ini saya hampir tidak memiliki akar dalam keluarga kerajaan. Selain ibu, seseorang dapat dipercaya. Ramuan ini untukku, aku khawatir aku tidak bisa menyimpannya. Seandainya nenek menggerakkan pikiran yang bengkok, apa yang harus aku lakukan? Tepat ketika Helena kehilangan kata-kata, Charlie berkata sambil tersenyum, Miss, kondisi fisik Iliad memang sangat buruk. Saya melihat bahwa dia seharusnya berusia kurang dari 50 tahun. Rambutnya sudah setengah putih, kondisi mentalnya juga jauh lebih buruk daripada orang-orang seusia. Jika semua mengandalkan pemulihan yang lambat, saya khawatir 1,5 tahun sulit untuk pulih. Dan kamu, 3 hari kemudian akan secara resmi dinobatkan sebagai ratu. Pada upacara penobatan, keadaan ibumu jika terlalu buruk, juga akan menimbulkan kecurigaan dari luar. Oleh karena itu, bagian dari pil permajaan ini, berikan kepada ibumu untuk memulihkan tubuhnya. Permaisuri, yang sudah mulai memukul pil ini, mendengar kata-kata Charlie, dan seluruh tubuhnya langsung terpana, dan rasa kehilangan yang kuat melonjak di dalam. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Charlie telah memberi Helena pil, dia secara langsung menentukan bahwa dia harus memberikan ini kepada ibunya. Kalau begitu, takut dia dan bagian pil ini tidak memiliki takdir. Charlie secara alami melihat perubahan emosi Ratu di matanya. Alasan mengapa dia melambaikan tembakan palsu adalah untuk melihat apakah permaisuri menginginkan bagian pil ini, dan jika demikian, untuk memberinya peringatan. Dia ingin memberitahu dia bahwa benda ini, ramuan permajaan, dia hanya akan mengeluarkannya demi Helena. Oleh karena itu, jika dia ingin terus mendapatkan dosis berikutnya, dia harus dengan jujur melakukan transfer kekuatan dengan baik, dan tidak boleh cukup pintar untuk meninggalkan pukulan balik. Jika tidak, jika wanita tua itu memiliki perubahan hati sementara, atau setelah kenaikan tahta Helena, masih tidak mau melepaskan kekuatannya, Helena benar-benar kosong, maka Helena bahkan jika dia menjadi ratu, tetapi juga hanya boneka. Dia melakukan perjalanan untuk menempatkan Helena di atas tahta agar dia dapat memahami kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan dan menggunakan pengaruh keluarga untuk membantunya mengembangkan bisnis di Eropa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3619. Jika Helena dilubangi oleh permaisuri saat ini, maka dia tidak akan bisa memainkan peran penting bahkan dalam posisi ini. Selain menggunakan bagian pil ini untuk membuat permaisuri saat ini bangun, Charlie juga ingin membuat Helena lebih berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga menyelamatkan ibunya, dan bahkan membantunya menyelesaikan rintangan untuk mewarisi tahta ratu. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan pil permajaan yang berharga untuk membantu ibunya mengatur tubuhnya. Begitu banyak kebaikan yang diletakkan di sini, dia yakin Helena pasti akan mengingatnya di masa depan. Dan Charlie tidak salah menebak hati Helena. Pada saat ini, rasa terima kasihnya padanya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya saat ini, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Charlie padanya. Bahkan jika dia harus membiarkan hati dan otaknya hancur, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Helena yang sangat tersentuh, sepasang mata biru menatap Charlie tanpa berkedip. Suaranya tercekat dan berkata, "Bapak Wade, kamu baik padaku seperti gunung, dalam hidup ini dan dalam hidup ini, hati Helena akan selalu memujamu sebagai kehormatan." Charlie sedikit mengangguk dan tersenyum lembut, "Berikan obatnya pada ibumu." "Oke." Helena mengeringkan air matanya dan segera meletakkan seperempat pil permajaan ke tangan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, cepat minum obat ini." Obat ini adalah obat ilahi yang dibawa oleh Tuan Wade. Nenek terbangun dari komanya karena keajaiban itu.
Ibu Helena tampak tidak percaya dan bertanya begitu saja. Apakah obat ini benar-benar ajaib? Helena menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Obat ini benar-benar luar biasa. Cepat makan dan kamu akan tahu. Hati Ratu meneteskan darah pada saat ini. Dia bahkan berdoa jauh di dalam hati. Berdoa agar Ibu Helena tidak memakan bagian dari pil permajaan ini, sehingga dia masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan bagian pil ini ketika Charlie pergi. Tetapi pada saat itu, Ibu Helena meminum pil itu dan tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, hati Ratu segera menjadi sangat hilang. Dan Ibu Helena, pada saat ini, segera mengalami perubahan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Pertama-tama, kulitnya, cepat dari pucat dan lemah asli, berubah menjadi penuh semangat, kemerahan dan berkilau. Kedua, rambut setengah kepalanya yang putih, secara mengejutkan, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, kembali berubah menjadi rambut coklat cerah. Yang lebih luar biasa adalah bahwa bahkan sudut matanya dan beberapa kerutan di wajahnya, juga dalam waktu singkat dengan cepat memudar, dan bahkan sebagian besar kerutan langsung menghilang. Seluruh ratu tampak tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pil permajaan Charlie tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi bahkan mengembalikan seseorang ke masa muda. Melihat Ibu Helena seolah-olah dia lebih dari 10 tahun lebih muda, dia sangat iri di hatinya. Faktanya, seperempat dari pil permajaan jauh dari efek yang begitu kuat, tetapi Ibu Helena memang mengalami masa yang sangat sulit baru-baru ini. Jadi seluruh orang memiliki beberapa tanda penuaan yang cepat, dan seseorang yang belum berusia 50 di 40-an tampak seolah-olah dia hampir 60 tahun. Dan seperempat pil permajaan ini, biarkan keadaannya setelah kembali ke usia sebenarnya seharusnya, dan kemudian di atas itu beberapa tahun lebih muda. Jadi sepertinya langsung lebih muda lebih dari selusin tahun pada umumnya. Meskipun Ibu Helena tidak memiliki cermin, dia juga segera merasakan perubahan besar di dalam tubuhnya. Dan dia berkata dengan sangat gembira, ini obatnya terlalu menakjubkan. Saya merasa bahwa tubuh saya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan lebih baik daripada keadaan beberapa tahun yang lalu. Helena juga menyaksikan perubahan besar pada ibunya dan meneteskan air mata. Menangis, Bu. Kamu telah menderita selama ini. Ibu Helena tertawa ringan dan berkata, jangan bicara tentang itu, sekarang bukankah semuanya pahit dan manis? Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3620. Pada saat ini, Helena berbalik dan menurunkan cermin indah dari meja samping berusia seabad, berlari kembali dan mengangkatnya di depan ibunya, dan berkata dengan penuh semangat, Bu, lihat. Tidak hanya tubuh Anda telah dipulihkan, tetapi Anda juga terlihat jauh lebih muda. Ibu Helena memandang dirinya di cermin dengan wajah tidak percaya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan 2 baris air mata panas. Sejak kematian suaminya, dia mengkhawatirkan kesehatan putrinya setiap hari, dan pada saat yang sama, dia harus menghadapi segala macam pengucilan dari keluarga kerajaan. Jadi dia tidak punya energi untuk berpakaian sendiri dan melindungi kondisi kulitnya seperti wanita bangsawan lainnya, jadi dia menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang hampir setiap hari. Dalam 2 tahun terakhir, dia bahkan tidak berani melihat ke cermin, karena setiap hari dia merasa bahwa dia telah menua beberapa poin lagi, dan sudah memiliki wajah seorang wanita tua. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, seluruh tubuhnya terlihat kembali ke awal 40-an, rambut, kulit, dan nada seluruh orang, telah sangat meningkat, seperti mengendarai mesin waktu, cepat kembali ke beberapa tahun yang lalu. Bagi seorang wanita, penampilan dan temperamen benar-benar terlalu penting, jadi dia tanpa sadar menatap Charlie, kakinya tanpa sadar berlutut di tanah, dengan penuh syukur berkata, Tuan Wade, terima kasih telah memberiku kehidupan baru. Terima kasih. Charlie dengan lembut berkata, kamu melebih-lebihkannya, itu hanya mengangkat tangan, tidak terlalu berlebihan. Ibu Helena tersedak dan berkata, kamu mungkin tidak tahu betapa berartinya semua ini bagi seorang wanita. Di satu sisi, ini membuatku lebih bersyukur daripada menyelamatkan hidupku. Ratu di samping iri, dan pada saat yang sama memikirkan janji yang telah diberikan Charlie padanya sebelumnya, dan berpikir dalam hati, Charlie berkata bahwa dia akan memberiku sebagian dari pil permajaan setelah 2 tahun. Tapi bagian dari pil permajaan ini sudah dimakan oleh Ibu Helena, dan aku tidak tahu apakah dia memiliki pil tambahan di tangannya. Jika tidak ada lagi, apakah keinginanku akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan dengan hormat bertanya kepada Charlie, Tuan Wade,
Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan membiarkan saya datang kepada Anda dalam 2 tahun. Saya ingin tahu apakah Anda masih akan memiliki pil permajaan itu? Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum, dengan mulus mengeluarkan segenggam pil gelap dari sakunya, dengan santai tertawa. Ini, cari sendiri. Ketika permaisuri melihatnya, seluruh rahangnya jatuh. Hanya untuk melihat bahwa di tangan Charlie, ada hampir 10 pil. Hanya saja, dia tidak tahu bahwa setengah dari mereka adalah pil permajaan dan setengahnya adalah pil budidaya. Untuk seseorang seperti dia yang tidak tahu, pil ini tampaknya tidak terlalu jauh. Karena itu, dia kemudian langsung melihat semua pil ini sebagai pil permajaan. Melihat bahwa Charlie memiliki begitu banyak dari mereka, dia secara alami bersemangat, dan jika dia bisa, dia tidak sabar untuk segera mengambil satu dari tangan Charlie dan memakannya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika seluruh keluarga kerajaan dihitung, di depan Charlie hanya sehelai rambut di atas kue. Jadi, apakah dia bisa mendapatkan pil permajaan ini sepenuhnya tergantung pada suasana hati Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli dengan eufemisme, dan langsung dengan hormat menyatakan, "Tuan Wade, yakinlah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Helena mengambil kendali."